Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembahasan kita kali ini, yakni membahas tentang bab fa'il dan maf'ul. Yang pertama, fa'il atau subjek. Fa'il ataupun subjek dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu fa'il dohir dan fa'il domir. Fa'il dohir sendiri menurut bahasa artinya adalah nampak dan jelas. Sedangkan menurut istilah, fa'il dohir adalah seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Jurmiyah, ma dalla ala musammahu bila qayyidin ka zaidin wa rajulin. Fa'il dohir adalah lafaz yang menunjukkan pada yang disebutkan tanpa ikatan, seperti lafaz zaidun, Zaid nama orang, rajulun seorang laki-laki. Fa'il mudmar sendiri menurut bahasa artinya adalah yang tersembunyi. Sedangkan menurut istilah, fa'il mudmar adalah seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Jurmiyah, ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Fa'il mudmar adalah lafaz yang menunjukkan kepada kata ganti orang yang berbicara, dhamir mutakallim, kata ganti orang yang diajak bicara, dhamir mukhatab, atau kata ganti orang yang tidak ada, dhamir ghaib. Contoh, dia dan mereka. Yang pertama, dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim dibagi menjadi dua, yaitu dhamir mutakallim wahdah dan mutakallim ma'al ghair. Dhamir mutakallim wahdah yaitu kata ganti orang yang berbicara menunjukkan arti satu atau sendiri. Sedang dhamir mutakallim ma'al ghair yaitu kata ganti orang yang berbicara menunjukkan arti sendiri beserta lainnya. Maksudnya menunjukkan arti orang banyak. Poin B, dhamir mukhatab yaitu kata ganti orang yang diajak bicara atau lawan bicara. Poin C, dhamir ghaib yaitu kata ganti orang yang tidak ada atau ghaib, yaitu dia dan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan maf'ul. Maf'ul dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah maf'ul bih, kedua maf'ul fih, yang ketiga maf'ul mutlak, yang keempat maf'ul lah. Untuk penjelasan yang pertama, maf'ul bih adalah isim mansub yang menunjukkan kepada orang-orang yang ditimpakan pekerjaan pelaku kepadanya dan bentuk pekerjaan tidak berubah karena adanya maf'ul. Contoh, kataba Ahmad risalata, Ahmad menulis surat. Nah, kata risalata ini dikedudukannya sebagai maf'ul atau objek dan i'rabnya nasab. Tandanya apa? Berharokat fathah. Yang kedua, maf'ul fih, isim mansub yang dinasabkan yang menyatakan masa atau tempat. Maf'ul fih juga dinamakan zarf zaman kalau dia menunjukkan waktu dan zarf makan kalau dia menunjukkan tempat. Contohnya zarf zaman, safarito irota lailan, pesawat itu melakukan perjalanan pada malam hari. Itu untuk zarf zaman contohnya. Zarf makan contohnya, waqafat talibu amamal mudarris, pelajar itu berdiri di hadapan guru. Yang ketiga ada maf'ul mutlak, isim mansub dari lafaz fi'il masdar yang disebutkan bersama fi'il untuk penegasan, penjelasan, jenis atau jumlah perbuatannya. Contoh untuk menunjukkan penegasan, hafidzu darosa hafidhon, aku telah hafal pelajaran ini dengan sebenarnya. Nah, lafaz hafidhon ini adalah maf'ul mutlak, yaitu untuk penegasan. Untuk penegasan fi'il. Yang keempat, maf'ul lah, isim masdar yang menjelaskan tentang faktor atau alasan dari penyebutan amil sebelumnya dan bersatu dalam hal waktu dan subjeknya. Contoh, jitu rukbata fika, aku datang karena senang padamu. Lafaz rukfata adalah isim masdar yang difahami sebagai faktor bagi amil atau kata kerja lafaz, yaitu jitu. Secara makna berbunyi seperti ini, jitu lirukbati fika. Rukbatan ini isim masdar yang menjadi maf'ul lah juga bersekutu dalam hal waktu dengan amil lafal, yaitu jitu. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah masdar.
secara bahasa, masdar berarti sumber atau asal. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan masdar adalah isim makna yang mengandung makna perbuatan yang tidak memiliki masa, tempat, dan zat. Masdar adalah isim mansub yang datang pada urutan ketiga dalam tasrif fi'il, yakni jika fi'il ditasrif 2 kali, maka setelahnya akan didapati masdar. Masdar berada pada urutan ketiga setelah mengalami perubahan dari fi'il madi menuju bentuk fi'il mudhari' kemudian masdar. Contohnya, doroba yadribu dorban, di mana kata doroba yaitu fi'il madi, yadribu itu fi'il mudhari' dan dorban adalah masdarnya. Contoh kata lain yaitu akala, yakulu, aklan, di mana aklan adalah masdar. Masdar mengandung makna setiap isim yang menunjukkan kepada suatu makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya kata adlun, ijtima'un, dan ikramun. Yang kedua adalah sorof makan dan sorof zaman. Definisi sorof makan menurut ilmu nahwu ialah sebagai berikut. Al-makani wasmul makani mansubu fi taqdiri fi dzarfu. Artinya, sorof makan ialah isim yang menunjukkan tempat atau makan yang i'rabnya dinasobkan dengan memperkirakan makna fi. Jadi, setiap lafaz yang mengandung makna fi dan menunjukkan tempat, maka itu adalah sorof makan. Contoh sorof makan sebagai berikut. Jalastu amamal madrasati, yang berarti aku duduk di depan kelas. Sedangkan pengertian sorof zaman menurut ilmu nahwu ialah sebagai berikut. Dzarfuz zamani huwasmuz zamani mansubu bi taqdiri fi. Artinya, sorof zaman ialah isim yang menunjukkan waktu atau zaman yang i'rabnya dinasobkan dengan memperkirakan makna fi. Jadi, setiap lafaz yang mengandung makna fi dan menunjukkan waktu, maka itu adalah sorof zaman. Contoh kalimat sorof zaman yaitu sumtu yaumal itsnaini, yang artinya aku telah berpuasa pada hari Senin. Itu penjelasan singkat dari saya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.